Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Hari Ahad sore atau hari Ahad malam berarti waktu Indonesia. Big match. Manchester Derby, Derby of Manchester. Manchester merah akan menjamu Manchester biru. Manchester United akan menjamu Manchester City. Manchester City tim yang musim lalu luar biasa, menjadi tim kedua di Inggris yang mampu meraih gelar treble. Ini harus diakui sesuatu hal yang luar biasa. Manchester United meraih pertama kali di tahun 99, lalu diulangi lagi oleh Manchester City musim lalu. Mereka mampu merengkuh 3 trofi, di mana salah satu trofi diraih dengan cara mengalahkan Manchester United, Piala FA. Pencapaian yang luar biasa. Dan kalau menarik ke belakang beberapa musim terakhir, Manchester City juga luar biasa, terutama di kompetisi domestik Liga Inggris. Mereka sangat dominan. Mereka saat ini, kalau menurut gue, ya memang inilah eranya Manchester City. Apa yang telah mereka rintis dalam membangun skuad Manchester City bukan hanya mendatangkan pemain yang mahal, pemain-pemain bintang, bukan hanya mendatangkan pelatih kelas dunia, Pep Guardiola, tapi juga bagaimana pemilik dari Manchester City ini paham betul bagaimana caranya membangun tim yang berprestasi, membangun tim yang memang orientasinya adalah juara. Mereka mendatangkan juga komponen-komponen manajemen-manajemen yang mengisi klub Manchester City yang memang orientasinya ke arah tersebut. Ini kan berbeda dengan Manchester United. Di 10 tahun terakhir mendatangkan pemain mahal, yes, sama-sama. Manchester United pun juga demikian. Mendatangkan manajer yang kelas dunia, ya, Manchester United juga melakukan. Tapi komponen di belakangnya, ini merupakan faktor pembeda yang sangat besar antara Manchester City dan juga Manchester United. Di samping juga bagaimana konsistensi dari manajemen Manchester City dalam mendukung skuadnya ya, baik itu pemain dan juga terutama manajer, sehingga mereka memiliki waktu yang banyak, juga sumber daya dana yang juga sangat besar, luar biasa, dan ini dilakukan secara konsisten dari musim ke musim. Oke. Hari Ahad, dari hal yang gue sebutkan tadi, Manchester United berarti akan menemui tembok besar nih. Ini akan menjadi tantangan yang besar di musim ini, di mana Manchester United sendiri secara penampilan dan juga secara hasil ini masih jauh dari maksimal ya. Bisa dilihat ini merupakan papan klasemen Premier League sampai dengan matchday ke-9. Manchester City ada di peringkat kedua dengan nilai 21, berbeda 6 poin dengan Manchester United yang baru berada di posisi ke-8. Dari sisi mencetak gol dan juga dari sisi kebobolan, Manchester City jauh lebih baik daripada Manchester United. Namun, yang menarik adalah walaupun di papan klasemen Manchester City jaraknya ini terpaut lumayan 6 poin dari Manchester United. Perjalanan Manchester City musim ini belum mulus-mulus banget nih kalau dilihat dari hasil pertandingan yang sudah dijalani. Contoh, mereka ini dalam 6 pertandingan terakhir mereka sudah meraih 3 kekalahan. Ketika di Carabao menghadapi Newcastle United di St. James Park, mereka kalah 1-0. Di Liga Inggris menghadapi Wolverhampton, mereka kalah 2-1. Dan ketika menghadapi Arsenal, mereka kalah 1-0. Di sini gue melihat Manchester United punya peluang untuk mengejutkan Manchester City. Mereka akan bermain di kandang sendiri, tentu saja dengan motivasi yang berlipat-lipat ya. Di samping juga, walaupun Manchester United secara akumulatif penampilannya masih belum bagus, tapi kalau ditarik dari 3 pertandingan terakhir, Manchester United menurut gua mereka mulai mendapatkan hasil yang positif, walaupun sekali lagi belum secara sangat-sangat meyakinkan, tapi hasil-hasil positif yang didapatkan oleh Manchester United di 3 pertandingan terakhir mereka mampu menyapu bersih dengan kemenangan ya. Ini
harapannya tentu saja akan memacu faktor psikis, faktor mental, dan di pertandingan besar apalagi Derby of Manchester, non teknis menurut gue juga presentasinya besar, sangat besar bahkan. Dan ini yang bisa diandalkan oleh Manchester United. Kalau gue melihat ketika Manchester City kalah mengejutkan ya menghadapi Wolves, ini merupakan formasi yang dipakai oleh Manchester City, di mana Julian Alvarez berada di belakang Erling Haaland, ada Jeremy Doku di sana, Matheus Nunes. Sementara Wolves sendiri menghadapi dengan formasi 3-4-3. Ini merupakan formasi rata-rata ya dari pemain Wolves, di mana itu gue lingkarin semua pemain berada di daerah sendiri. Hanya ada ya ada Matheus Cunha dan juga Hwang Hee-chan di mana itu namanya di garis tengah ya, yang menurut gue sih mungkin memang tugasnya adalah untuk bersiap melakukan counter. Di sisi lain juga bersama dengan Ryan Ait-Nouri untuk melakukan high press atau menekan pemain-pemain Manchester City ketika mereka menguasai bola. Tapi memang terlihat jelas di situ pemain Wolves banyak ditempatkan di daerah mereka sendiri. Dan kalau dilihat dari statistik, memang segalanya terkait dengan penyerangan ini dikuasai oleh Manchester City, termasuk juga dengan ball possession dengan sangat telak. Dan Wolves, penjaga gawangnya luar biasa pada saat itu, berhasil melakukan 7 kali penyelamatan. Passing sangat dominan persentasinya dan juga jumlahnya dari Manchester City. Tapi, nah ini dia nih, tackling, interception, dan juga clearance. Ini dia yang Wolves bermain luar biasa di sisi seperti ini, sehingga mereka tidak membiarkan Manchester City yang memang unggul secara teknik ya, pastinya secara individu dan juga secara kolektif, ini bisa bebas melakukan kreasi. Manchester United menurut gue bisa meniru permainan Wolves seperti ini. Artinya mereka harus terus bergerak, mengejar bola, memberikan tekanan dan juga pressing. Musim lalu, Manchester United menang di Old Trafford, luar biasa, 2-1 menghadapi Manchester City. Ini merupakan formasi yang digunakan pada saat itu, 4-2-3-1. Tentu saja kita semua ingat ya bagaimana Fred ditugasi secara khusus untuk mengawal seorang Kevin De Bruyne dari Manchester City. Bagaimana dengan statistiknya? Sama. Manchester City juga unggul dari sisi possession, bahkan sangat telak tuh, 71% berbanding 29%. Tapi Manchester United punya total shots yang banyak nih, 8 dan 4 yang on target. Bagaimana bisa mereka mendapatkan? Ya, counter attack transisi yang cepat. Itu yang menjadi senjata andalan bagi Manchester United. Di samping juga mereka bermain dengan nyali dan juga kreativitas. Dibuktikan dari dribbling. 90% percobaan dribbling pada saat itu berhasil. Nyali sekali lagi ya. Ini yang dilakukan secara berani oleh Manchester United. Dan nyali itu juga bisa terlihat dari tackling, interception, dan juga clearance. Di mana Manchester United menang dengan angka yang luar biasa tuh perbandingannya. Tackling, interception, dan juga clearance. Dan bagaimana penempatan posisi pemain secara rata-rata? Ya banyak ditempatkan di daerah sendiri. Karena menghadapi tim sekelas Manchester City yang memang punya keunggulan secara teknis, secara kolektif, mereka juga secara konsisten selama beberapa musim terakhir ini tampil luar biasa di kompetisi Liga Inggris khususnya, akan sangat riskan kalau Manchester United mengajak bermain terbuka. Menurut gua tuh sama aja kayak menggali lubang sendiri, dan sangat wajar jika pertandingan nanti di hari Ahad menghadapi Manchester City, Manchester United ini bermain dengan lebih banyak menempatkan pemain di daerah sendiri dengan berusaha untuk melakukan counter attack, transisi dari bertahan ke menyerang dengan cepat. Sekarang berbicara tentang formasi seperti apa? Bisa saja Manchester United memakai formasi 4-2-3-1 dengan Andre Onana, lalu di kanan ada Diogo Dalot, Ravel Varane, Harry Maguire yang tampilannya memang sedang bagus, bisa saja sangat mungkin akan diberi kesempatan lagi. Dan di sebelah kiri
Mungkin Sergio Reguilon ataupun Victor Lindelof bisa dimainkan di sana. Dua gelandang pivot, kalau Victor Lindelof di back kiri maka Sofyan Amrabat sangat mungkin akan diduetkan dengan seorang Casemiro ya. Dua gelandang yang berpengalaman di posisi tersebut. Lalu di kanan menurut gue bisa jadi akan ditempatkan seorang Bruno Fernandes. Mason Mount di posisi nomor 10, pemain yang diistirahatkan di partai sebelumnya. Dan di sebelah kiri ada Marcus Rashford. Lalu penyerang tengah ya, artinya striker ada pada Rasmus Højlund. Tapi menurut gua ada juga kemungkinan lain nih yang bisa dimainkan. Oh ya, sebelumnya kenapa kok menempatkan Bruno Fernandes tidak Anthony? Karena menurut gua ketika memainkan Bruno Fernandes, dia ini pemainnya sangat fleksibel. Ketika Manchester United diserang ya oleh Manchester City, ketika Manchester City menguasai possession, Bruno Fernandes bisa mundur untuk bersama-sama dengan Casemiro dan juga Sofyan Amrabat bahu-membahu menggalang kekuatan di lini tengah. Di samping juga Bruno Fernandes memiliki keunggulan umpan-umpan yang dengan teknis luar biasa, akurasi bagus, visioner dan juga jitu menurut gue ya, kreativitasnya luar biasa. Jadi tidak perlu terlalu lama membawa bola, dia bisa mengalirkan secara jarak jauh, secara direct langsung ke Rasmus Højlund maupun juga ke Marcus Rashford di sisi lainnya. Tapi demikian bisa juga Manchester United atau Erik ten Hag bermain dengan formasi ini nih, Diamond dengan Sofyan Amrabat ya di posisi jangkar, lalu ada Casemiro berduet dengan Mason Mount. Di depannya ada Bruno Fernandes, Marcus Rashford dan juga Højlund. Keempat gelandang dari Manchester United ini ketika kehilangan possession bisa turun memenuhi daerah tengah ataupun tengah bagian belakang ya dari Manchester United. Dan Rasmus Højlund beserta Rashford berada di depan untuk bersiap-siap dengan kecepatannya ya untuk melakukan serangan balik. Menurut gue ada 3 kunci bagi Manchester United jika ingin menang bahkan ketika menghadapi Manchester City. Nomor 1 adalah, ini berdasarkan prioritas ya, nomor 1 adalah bertahan yang solid. Manchester United harus bisa bertahan dengan solid. Ini penting. Karena secara kualitas, secara kemapanan, Manchester City harus diakui lebih bagus, lebih di atas dari Manchester United. Keadaannya saat ini seperti itu. Jadi Manchester United harus mendahulukan pertahanannya dulu nih. Yang solid, yang ketat. Jangan sampai kebobolan dulu. Ini penting sekali lagi. Lalu yang nomor 2, fokus hindari kesalahan individu. Setelah secara kolektif bertahan dengan solid, juga harus dihindari kesalahan-kesalahan individu di mana banyak sekali gol yang diderita oleh Manchester United musim ini berawal dari kesalahan individu. Ini harus dihindari. Dan nomor 3, harus bisa melakukan transisi yang cepat dari bertahan ke menyerang. Sehingga Manchester United bisa juga memberikan ancaman ini langsung kepada Manchester City. Jika ada peluang, jika ada ruangan, jangan ragu-ragu untuk melakukan shooting. Karena bisa saja peluang hadir dari situ. Tidak perlu terlalu lama menurut gua menguasai bola, memainkan possession. Kalau bisa bermain direct secara cepat, secara tajam, lakukan saja. Menurut gue tidak masalah. Jadi ada 3 kunci yang menurut gue: bertahan secara kolektif yang solid. Nomor 2 adalah harus bisa fokus, jangan melakukan kesalahan-kesalahan individu ya. Dan nomor 3, cepat, tajam dalam melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Semoga Manchester United bisa menang. Bagaimana menurut Sobat Football United? Pesimis, optimis ya? Kira-kira formasinya seperti apa? Hasilnya akan seperti apa juga? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.